بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, murid-murid Pak Alim kelas 3 Ali bin Abi Thalib yang Bapak cintai karena Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa ittiba mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih ibadah. Sudah kalian siapkan bukunya? Buku pendidikan agama Islam. Kalian buka halaman 47. Halaman 47. Kita masuk ke pelajaran yang kedua. Melaksanakan salat berjamaah. Pelajaran yang kedua, melaksanakan salat berjamaah. Pada pelajaran yang pertama, kita sudah mempelajari bagaimana kita melaksanakan salat dengan tertib. Dari takbiratul ihram sampai salam. Kalian sudah bisa melaksanakan salat dengan tertib? Alhamdulillah. Jika kalian sudah bisa melaksanakan salat dengan tertib, maka amalkan, praktekkan untuk melaksanakan salat dengan benar, dan biasakan untuk selalu melaksanakan salat mumpung masih kalian usia dini. Rajin melaksanakan salat tanpa harus diperintah oleh orang tua kalian. Apalagi di waktu subuh, kalian berusaha untuk bangun sendiri tanpa harus dibangunkan oleh orang tua kalian. Anak soleh pasti akan berusaha untuk melaksanakan ilmu yang ia ketahui. Kalau kita sudah bisa melaksanakan salat dengan benar, tertib sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, maka kita praktekkan selalu untuk melaksanakan salat tanpa harus disuruh oleh orang tua kalian. Baik, salat berjamaah merupakan syiar agama Islam yang sangat agung sekali, dan diwajibkan secara khusus bagi laki-laki yang terkena kewajiban melaksanakan salat. Karena pentingnya syiar ini, maka menjadi penting pula mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengannya. Pengertian salat berjamaah. Apa itu yang dimaksud dengan salat berjamaah? Salat berjamaah adalah
salat yang dilakukan lebih dari satu orang yang dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh makmum. Pak Alim ulangi, salat berjamaah adalah salat yang dilakukan lebih dari satu orang yang dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh makmum. Adapun salat yang dilakukan secara sendirian adalah salat munfarid. Salat yang dilakukan secara sendirian dinamakan salat munfarid. Hukum salat berjamaah. Hukum salat berjamaah adalah wajib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Surat Al-Baqarah ayat 43. Ayat tersebut menunjukkan perintah wajibnya salat berjamaah. Kewajiban salat berjamaah di masjid yang ditujukan kepada kaum laki-laki. Kewajiban salat berjamaah di masjid ditujukan kepada kaum laki-laki. Adapun wanita tidak diwajibkan untuk salat berjamaah di masjid. Dan yang terbaik adalah salat di rumahnya masing-masing. Namun jika wanita ingin salat berjamaah di masjid, maka diperbolehkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian melarang istri-istri kalian untuk ke masjid. Namun salat di rumah mereka tentu lebih baik. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Keutamaan salat berjamaah. Salat berjamaah memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Di antaranya yaitu yang pertama, mendapatkan 27 derajat kebaikan dibandingkan dengan salat sendirian. Yang pertama apa? Mendapatkan 27 derajat kebaikan dibandingkan dengan salat sendirian. Yang kedua, setiap langkah kita menuju masjid akan dinaikkan derajatnya dan diampuni dosa-dosanya. Pak Alim ulangi. Yang kedua, setiap langkah menuju masjid akan dinaikkan derajatnya dan diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, mendapatkan doa dari malaikat. Pak Alim ulangi. Yang ketiga, mendapatkan doa dari malaikat. Yang keempat, Allah akan menyediakan tempat di surga. Pak Alim ulangi. Yang keempat, Allah akan menyediakan tempat di surga. Yang kelima,
barang siapa yang dapat sholat berjamaah mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari, maka akan dibebaskan dari siksa neraka. Pak Adim ulangi. Yang kelima, barang siapa yang mendapatkan sholat berjamaah mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari, maka akan dibebaskan dari siksa neraka. Masya Allah, keutamaan yang sungguh sangat besar sekali. Dan tentunya masih ada keutamaan-keutamaan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan di dalam buku atau pelajaran kita kali ini. Kemudian, uzur boleh meninggalkan sholat berjamaah. Apa saja uzur atau alasan-alasan yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah? Di antaranya yang pertama adalah karena sakit. Apabila sakit, maka kita diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah. Sakit yang bagaimana? Tentunya sakit yang memberatkan, atau sakit yang apabila kita berangkat ke masjid justru akan menambah parah penyakit kita. Maka penyakit seperti ini boleh untuk meninggalkan sholat berjamaah. Bukan sakit ringan seperti sakit panu, sakit pilek, atau sakit yang lainnya yang ringan. Akan tetapi sakit yang dimaksud adalah sakit yang berat. Yang kedua, karena hujan deras. Yang kedua, karena hujan deras, boleh seseorang tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid karena ada hujan deras. Yang ketiga, karena cuaca terlalu dingin. Yang ketiga, karena cuaca terlalu dingin, maka boleh untuk tidak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Yang keempat, tersiapnya hidangan makanan atau hidangan sudah disiapkan, tinggal makan. Maka hal ini boleh untuk tidak sholat berjamaah, karena dikhawatirkan kalau ikut sholat berjamaah malah pikirannya menuju ke makanan. Maka hal ini diberikan uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah daripada sholat tidak khusyuk hanya memikirkan makanan yang sudah disiapkan. Kemudian yang kelima, selalu terdorong oleh rasa ingin BAB dan BAK. Apa itu BAB? Buang air besar. BAK, buang air kecil, atau istilahnya kita selalu kebelet. Sebentar-sebentar kebelet pengen pipis. Sebentar-sebentar pengen buang air besar. Maka hal ini boleh untuk meninggalkan sholat berjamaah, daripada nanti waktu pas sholat berjamaah keluar masuk shaf malah akan mengganggu yang lainnya. Maka lebih baik untuk sholat sendirian. Yang keenam, ketika ada bahaya atau rasa takut yang mengancam. Yang keenam, ketika ada bahaya atau rasa takut yang mengancam, maka hal ini boleh untuk meninggalkan sholat berjamaah.
hikmah salat berjamaah. Salat berjamaah banyak sekali hikmahnya. Di antaranya yaitu yang pertama, ajaran Islam terlihat lebih hidup. Yang pertama, ajaran Islam terlihat lebih hidup. Karena ketika kaum muslimin berbondong-bondong menuju masjid, berkumpul di masjid, terlihatlah bahwasanya ajaran Islam menjadi hidup. Yang kedua, menghidupkan syiar Islam. Yang kedua, menghidupkan syiar Islam. Ketika kaum muslimin keluar rumah menuju masjid, maka itulah syiar Islam. Ketika bertemu dengan kaum muslimin yang lainnya, saling sapa, memberikan salam dan lain sebagainya, maka di sana tercipta syiar agama Islam yang lebih hidup. Yang ketiga, kerukunan umat Islam lebih mudah tercipta dan tampak indah. Yang ketiga, kerukunan umat Islam lebih mudah tercipta dan tampak lebih indah. Karena ketika kaum muslimin sama-sama berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka di sana akan tercipta kebersamaan, menjadi rukun satu dengan yang lainnya, beribadah bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Karena ketika kaum muslimin berkumpul di masjid untuk melaksanakan ibadah bersama menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya ketika itu saling bertemu, saling kenal satu dengan yang lainnya. Berbeda apabila kaum muslimin masing-masing sholat di rumahnya, tidak pernah ketemu satu dengan yang lainnya, maka tentunya ketika sholat berjamaah akan membuat kaum muslimin saling kenal satu dengan yang lainnya. Yang kelima, menumbuhkan sikap disiplin. Yang kelima, menumbuhkan sikap disiplin. Karena orang yang terbiasa untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid, maka ia biasanya memperhatikan waktu. Senantiasa memperhatikan waktu agar tepat waktu untuk sholat berjamaah. Berbeda dengan orang yang tidak pernah sholat berjamaah, biasanya melalaikan atau tidak menghargai waktu. Yang keenam, menumbuhkan rasa persamaan antara miskin dan kaya. Yang keenam, menumbuhkan rasa persamaan antara miskin dan kaya. Karena ketika kaum muslimin berkumpul di masjid, beribadah bersama-sama, rukuk bersama, sujud bersama, semuanya sama. Antara yang kaya dan yang miskin sama. Rukuk sama, sujud pun sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang beda. Meletakkan kepalanya di lantai bersama antara yang miskin dan yang kaya. Semuanya diletakkan di lantai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bedanya. Yang keenam, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Yang ketujuh, mendapatkan ganjaran atau pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, mendapatkan 27 derajat kebaikan dibandingkan dengan sholat sendirian.
Demikian pelajaran yang bisa kita pelajari kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.